kayak biasa aja. Jadi kayak Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini di videoku aku akan kembali nge-review produk baru. Ini adalah dari salah satu brand yang udah familiar banget ya. Mereka mengeluarkan complexion baru. Tapi kemarin sepertinya waktu aku share di Instastory, masih banyak dari kalian yang belum tahu ya kalau mereka ada produk baru, yaitu namanya adalah Maybelline Fit Me Matte and Poreless Powder Foundation. Jadi dia untuk secara package-nya seperti ini ya. Kayak biasa aja, khasnya Maybelline Fit Me perpaduan warna hitam dan hijau. Terus selain itu di bagian depan langsung ada tulisan klaim produknya kalau dia bisa 24 hours oil control, jadi dia bisa mengontrol minyak sampai 24 jam. Selanjutnya SPF-nya juga udah ada 44 PA++++, plusnya 4 kali. Wow, untuk ukuran bedak udah cukup tinggi ya. Terus kalau di bagian belakangnya aku langsung akan kasih lihat juga klaim yang lainnya, high coverage natural matte look. Jadi dia nanti hasilnya tuh matte tapi masih natural. Udah gitu coveragenya bagus ya harusnya. Terus yang kedua water resistant teknologi. Udah gitu ada juga easily blends on skin. Dia akan gampang diratakan di kulit. Comfortable and breathable all day. Jadi kayak nyaman dan juga ringan walaupun dipakai seharian. Udah gitu gentle juga di kulit dan bisa dipakai untuk sensitive skin. Biasanya sih kalau misalnya suatu produk bisa dipakai di kulit sensitif, at least itu bisa dipakai juga ya untuk semua tipe kulit. Nah itu tadi untuk package luarnya yang kelihatan biasa, tapi untuk package dalamnya ini cantik banget. Tara, nih kalau kalian mau lihat, dia itu menurut aku sih elegan ya, beda dengan Maybelline Fit Me yang powder sebelumnya yang bentukannya bulat itu seperti ini. Yang powder foundationnya ini dia kayak kelihatan elegan gitu loh, karena dia perpaduan warna hitam dan biru. Birunya juga biru-biru yang metalik gitu, jadi kesannya tuh kayak mahal gitu ya untuk package-nya. So pastinya kalian udah penasaran kan kayak gimana sih untuk review lengkapnya. Pastinya aku akan kasih lihat nanti secara teksturnya, hasilnya kayak gimana waktu dipakai di wajahku, dan juga tes pakai seharian. Kalau kalian semangat tonton videoku, pastiin untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. So aku akan senang banget kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan sekarang aku akan kasih lihat untuk detail package dalamnya. Tadi yang aku bilang elegan ini karena tadi belum sempat aku buka ya. Di bagian dalamnya sebenarnya sih kayak bedak-bedak pada umumnya, ada kaca, puff, udah gitu juga barulah bedaknya. Di sini kacanya juga cukup gede, tadinya dia ada penutupnya gitu, udah aku kletek, dan dia bisa berfungsi dengan baik juga untuk mengaca karena memang cukup besar ya. Untuk puffnya dia berwarna hitam seperti ini yang menurut aku cukup halus dan kokoh ya. So nanti kita akan lihat aja kayak gimana sponsnya ini waktu dipakai mengaplikasikan bedaknya di muka. Dan secara teksturnya harusnya kalau powder foundation itu biasanya yang sebelum-sebelumnya udah pernah aku coba itu dia agak sedikit creamy gitu. Kita akan lihat di Maybelline Fit Me ini seperti apa. Waktu aku pegang dengan ruas jari seperti ini, kalau dibilang creamy yang empuk banget enggak, tapi keras juga enggak. Jadi dia ada di tengah-tengah gitu antara tekstur two cake biasa dan juga powder foundation. Jadi kayak masih agak kokoh tapi juga lembut creamy juga. Terus untuk coveragenya waktu aku swipe di tangan aku, nggak usah ditanyakan ya, kalau powder foundation udah pasti dia coveragenya akan lebih oke daripada bedak-bedak padat pada umumnya, karena memang dia ini adalah foundation yang bentuknya powder. Oh ya, aku lupa kasih lihat tadi di bagian box luarnya untuk produknya Maybelline Fit Me Powder Foundation ini, karena memang sudah launching resmi di Maybelline Official Store Indonesia. Dia sudah ada nomor BPOM-nya. Aku akan kasih lihat detailnya di situ ya. Dan untuk netonya sendiri ini ada 9 gram. Kemarin aku beli 150.000. Itu ada di official store Maybelline flagship store di Lazada. Aku nggak tahu kemarin di Shopee sih aku cek belum ada ya sampai hari ini. Kalau misalnya nanti kalian tertarik mau beli, nanti akan aku taruh linknya di bawah. Kalian bisa langsung klik aja. Oke, langsung aja aku akan aplikasikan ke wajahku. Sebenarnya shade yang biasa aku pakai itu antara 128 atau 220. Tapi kemarin mereka salah kirim jadi 120. Waktu aku lihat warnanya sih sepertinya masih bisa masuk. Karena untuk Maybelline Fit Me yang oil control yang dulu, yang bulat itu aku 128 agak kegelapan.
At least kemarin aku pesennya 220, tapi semoga aja ya yang 120 ini masih tetap masuk di skin toneku. Nah, seperti ini untuk kondisi wajahku. Bare face-nya aku akan kasih lihat setelah lama nggak berjerawat. Kemarin muncul 2 jerawat, karena kemarin memang sempat beberapa hari tuh pakai masker terus di rumah. Cuman sih sebenarnya ini tinggal bekasnya aja. So, pertama aku akan aplikasikan dulu di area bawah mataku yang sebelah kanan ya. Aku pengen lihat coveragenya seperti apa. Waktu aku ambil di puffnya tadi kelihatan terangkat cukup banyak ya. Dan ternyata hasilnya seperti ini. Kalian bisa langsung lihat aja di situ. Dia cukup bisa menyamarkan area bawah mataku yang gelap. Aku akan kasih lihat untuk before afternya ya di situ. Dan btw ini sebenarnya aku udah pakai skincare juga sampai ke moisturizer dan sunscreen. Jadi kondisi wajahku tuh udah cukup lembab. Menurut aku ini penting kalau misalnya kalian pengen langsung tampolin bedak seperti ini, nggak pakai base apapun, biar bedaknya kayak lebih nempel gitu. Setelah aku perhatikan di shade 120 ini sepertinya agak sedikit keputihan kalau di kamera, walaupun kalau aku lihat di kaca tuh nggak seperti itu ya. Aku nggak tahu sih, mungkin menurut kalian gimana, bisa komen-komen di bawah. Tapi sepertinya sih masih aman ya. Dan seperti ini untuk hasilnya. Di sisi kanan wajahku udah selesai. Dari kejauhan memang kelihatan yang flawless gitu ya, karena dia beneran bisa menyamarkan noda-noda juga yang ada di pipi aku. Dan setelah aku zoom, aku pengen lihat tekstur di sekitaran hidung aku yang memang agak kadang ada geradakan komedo. Pas banget ini aku juga belum scrub wajahku. Dan di situ sih menurut aku dia nggak memperhalus tekstur, kayak apa ya, kayak biasa aja teksturnya di situ, nggak ngeblurin juga. Walaupun untuk secara keseluruhan di muka aku terlihat flawless, karena pastinya noda-noda juga udah tersamar. Dan setelahnya aku akan selesaikan wajahku yang sebelah kirinya, nggak usah lama-lama, aku cepetin aja. Seperti ini untuk hasilnya udah selesai ya. Kalau dilihat dari jauh memang seperti klaimnya ya, kalau dia ini hasilnya matte. Tapi matte-nya kalau dari jauh memang nggak kelihatan yang apa ya, kayak berbedak banget. Cuman kalau misalnya aku sedikit zoom, menurut aku sih agak sedikit kering ya di muka aku, khususnya di area bawah mataku. Area bawah mataku memang sering kering banget. Dan di situ aku lupa juga nggak pakai eye cream, jadi hasilnya kayak ya seperti itu, kalian bisa lihat sendiri. Walaupun kalau dari kejauhan memang kesannya masih natural. Dan bener waktu aku pegang-pegang wajah aku, ini kalau cuman pakai bedak aja, rasanya masih ringan dan nyaman, nggak kelihatan kayak kalau pakai sesuatu yang tebel gitu di muka. Seperti ini untuk hasilnya. Ini memang cuma simple makeup aja dan nggak pakai highlighter ataupun setting spray ya, jadi kita bisa lihat nanti ketahanan bedaknya seperti apa. Di situ aku menggunakan blush on-nya Maybelline Fit Me juga yang 36, udah gitu maskara sama eyeliner. Terus pakai lipstick, udah itu aja di muka aku. Kalau aku zoom seperti ini, seperti yang aku bilang di awal tadi ya, agak sedikit kelihatan kering menurut aku. Walaupun kalau misalnya dari kejauhan nggak kelihatan ya, masih kelihatan matte yang natural. Dan pastinya sekarang aku akan tes ketahanan. Yang pertama, karena memang setiap jam 10 sekarang aku lagi suka berjemur. Di sini aku akan menggunakan masker dan jemuran bentar di luar. Karena memang ini cuacanya agak cukup panas. Kalau kalian bisa lihat di situ, beneran tuh di dahi aku udah kayak penuh keringat gitu. Aku sih ngerasa juga di sekitaran mulut. Dan aku akan kasih lihat hasilnya seperti apa setelah aku selesai. Waktu aku buka maskernya, wow, ternyata dia nempel cukup banyak di masker tuh kayak gitu. Kalian bisa lihat sendiri ya. Dan setelahnya aku akan tap-tap bagian muka aku yang berkeringat menggunakan tisu. Pastinya dia juga menempel di tisunya. Tapi yang wow di sini waktu aku lihat hasilnya lagi di muka aku, itu kayak belum ada yang geser gitu loh, masih nempel di tempatnya untuk bedaknya. Coveragenya masih cukup oke mengcover noda di pipi ataupun di sekitaran dagu aku. Jadi untuk penampakannya masih cukup bagus ya. Sekarang aku mau keluar rumah dulu, dan kebetulan kalau sekarang keluar rumah pastinya aku menggunakan double masker. Di situ nanti maskernya akan benar-benar nempel di kulit. Aku akan kasih lihat nanti update-nya seperti apa. Oke, akhirnya sekarang aku udah sampai di rumah. Karena memang sekarang nggak bisa di sembarang tempat buka masker, aku langsung akan update aja. Sekarang udah jam 1.36, setengah 2 siang. Pemakaian udah sekitar 5 jam, panas-panasan juga. Tadi kalian udah lihat ya. Aku akan kasih tunjuk di sini aku buka maskernya. Ini hidung aku sampai agak kayak kegencet gitu loh, karena kan double masker yang neken banget.
Dan kayak gini untuk hasilnya di maskernya banyak banget nempel. Nih, aku akan kasih lihat detailnya ya, sebanyak itu. Karena memang cuaca hari ini tuh beneran panas dan aku lagi super keringetan banget. Terus aku akan kasih lihat untuk detailnya. Kalau misalnya dari jauh sih aku rasa kayak enggak yang gimana-gimana banget. Cuman di sini aku akan tap-tap dulu menggunakan tisu untuk area yang berkeringat. Terus aku akan langsung zoom aja sekarang seperti apa. Di sekitaran hidung aku, di ujung hidungnya itu agak ngelopek. Menurut aku sih wajar karena maskernya tuh nempel banget. Udah gitu tadi aku sempet juga kayak gosok-gosok hidung gitu setelah makan makanan yang agak pedas dan berminyak. Jadi aku rasa sih itu hal yang wajar. So aku akan kasih lihat untuk di bagian pipi. Ini juga ada kayak bekas karet masker gitu ya nempel. Tapi menurut aku nggak yang geser sampai lumer gitu loh. Coveragenya masih cukup bagus. Di area bekas-bekas jerawat aku walaupun udah agak sedikit memudar, mungkin karena kena keringat juga, tapi menurut aku sih sebenarnya masih cukup mengcover. Udah gitu di area bawah mataku dan sekitaran pipi sini yang paling kelihatan masih bagus gitu loh, nggak ada minyak sama sekali. Bahkan di hidung aku tuh juga belum parah loh minyaknya, kalau kalian bisa lihat. Ini pure karena memang pakai masker dan keringetan. Jadi di area dahi aku yang itu tadi aku juga pakai helm, dia juga sempet kayak ngelopek dan lumer gitu loh. Wow, aku nggak ngerti sih sebenarnya kalau mungkin ini dipakai di indoor yang ber AC gitu nggak akan separah ini. Cuman karena memang aku tesnya tuh di jalan yang bener-bener panas, itu kemungkinan yang akan terjadi kayak gini. Jadi dia itu memang agak gampang transfer, tapi sebenarnya untuk coveragenya tuh nggak yang seilang itu di muka. Update yang terakhir ini jam 6.12, pakainya 9 jam. Ini tadi aku sampai ketiduran karena capek banget. Jangan ditiru ya, kalau misalnya mau tidur dihapus dulu makeupnya. Kayak gini untuk hasilnya, kalian bisa lihat dari jauh pun kelihatan kalau di area T-zone tuh udah kayak berkilau gitu. Langsung akan aku zoom aja, ternyata memang benar di situ kelihatan kalau udah berminyak. Tapi menurut aku nggak yang selumer itu, kecuali di ujung hidung yang memang udah agak ngelopek ya. Terus untuk di sekitaran pipi aku coveragenya juga masih bagus. Cuman untuk di area bekas-bekas jerawat aku memang dari siang tadi udah agak memudar, di situ udah mulai kelihatan. Di sekitaran area bawah mataku kalau aku lihat ini lebih kering lagi. Jadi bisa aku bilang ini keki nggak sih, itu kelihatan kering banget walaupun nggak berminyak sama sekali. Karena memang area di situ tuh kering. Aku jadi penasaran kalau misalnya nih tipe kulit kalian kering udah pakai bedak ini, kayak gimana sih hasilnya di kalian? Karena di aku tuh kayak kelihatan keki gitu loh. Selanjutnya aku akan coba tap-tap menggunakan tisu untuk di bagian yang berminyaknya. Dan waktu aku lihat lagi setelah di tap-tap sih lebih mending gitu loh, kelihatan kayak nggak sekeki tadi karena kan tadi ada ngeblok berminyak, jadi kayak nggak bagus. Tapi setelah di tap-tap sih cukup oke. So menurut aku untuk ketahanan minyaknya bisa dibilang sih memang bagus ya. Jadi kayak dia tuh berminyak ini udah sekitar 9 jam, itu wajar banget menurut aku. Udah gitu nggak yang selumer itu juga di muka aku. Cuman memang minusnya di sini menurut aku kalau misalnya tipe kulit kalian agak kering, lama-lama dia memang sedikit keki gitu. Khususnya yang kelihatan tadi di area bawah mataku ya. Dan itu tadi tes ketahanan kalau hanya menggunakan bedak aja. Pastinya aku penasaran kalau menggunakan foundation seperti apa. Di hari ini aku pakai foundationnya Maybelline Fit Me yang shade-nya 128. Aku sengaja pakainya nggak terlalu banyak karena nanti at least masih ditampol juga menggunakan powder foundation ini. Hasilnya seperti ini ya, untuk coveragenya dia medium menurut aku. Terus langsung aja aku akan tap-tap menggunakan bedaknya. Bedaknya ini aku tap menggunakan spons itu di sekitaran T-zone aja. Untuk ngeset aja karena memang daerah itu yang sering gampang berminyak. Untuk di area lain kayaknya aku akan menggunakan brush aja. Kemarin kan sepengalaman aku pakai bedaknya aja itu aku tap-tap semuanya menggunakan spons. Siapa tahu kalau sekarang di swipe-swipe menggunakan brush itu akan kayak lebih natural hasilnya, jadi nggak akan terlalu kering. Oh ya, tadi aku lupa ngasih lihat waktu aku set di sekitaran hidung aku, perbedaannya kayak gini. Menurut aku memang yang di set menggunakan bedak itu kayak lebih flawless gitu ya. Walaupun untuk teksturnya nggak terlalu yang gimana-gimana banget, kayak yang ngeblurin banget gitu, enggak. Masih sama kayak kemarin waktu aku pakai bedak biasa. Cuman sedikit banget menyamarkan. Oke, hasilnya seperti ini setelah selesai. Dan di makeup lookku kali ini aku menggunakan produk yang base-nya tuh sama dengan yang kemarin. Cuman bedanya aku sedikit menggunakan highlighter di area pipi aku, bukan di T-zone. Terus aku set menggunakan makeover setting spray-nya. Karena aku penasaran nanti hasilnya seperti apa. Apakah dia akan lebih bagus kalau misalnya kita pakai masker. Selesai mengaplikasikan makeupnya ini sekitar jam 11. Pastinya aku akan update kayak gimana perkembangannya hari ini.
Setelah menggunakan bedak, dia bisa bertahan seberapa lama? Akan aku taruh di akhir video, so pastiin tonton videonya sampai habis ya. Aku mau tes dulu sekarang menggunakan masker ya. Kebetulan banget ini memang di sini panas banget dan aku udah keringetan nih di dahi aku kayak gini, nih keringat semua. Sekarang aku akan coba menggunakan masker setelah tadi kita udah set juga ya bedaknya. Oke, seperti ini untuk hasilnya. Terbukti ya kalau misalnya menggunakan setting spray dia akan minim banget transfernya, padahal cuacanya sama kayak panas gitu. Kalian bisa lihat di sini minim transfernya. Kita coba lagi. Jadi ini adalah salah satu solusi kalau misalnya nih kalian kalian harus pakai makeup dan mau nyobain powder ini, akan lebih bagus kalau di set menggunakan setting spray. Oke, itu tadi untuk review sampai tes ketahanan kalian udah lihat ya. Dan sekarang aku mau kasih kesimpulannya dari Maybelline Fit Me Powder Foundation ini. Yang pertama untuk dari segi coveragenya, sesuai dengan klaimnya memang dia high coverage, kayak bisa menyamarkan noda-noda yang ada di wajahku. Terus hasilnya dia bilang matte natural, tapi kalau menurut aku sendiri akan lebih matte natural kalau kita mengaplikasikannya menggunakan brush. Atau setidaknya setelah menggunakan spons kita swipe menggunakan brush, itu baru matte natural. Terus tadi dia juga bilang kalau gampang diratakan. Menurut aku iya sih, waktu di tap-tap menggunakan spons dia gampang ngeblend dan menyatu di kulit. Terus untuk rasanya memang dia tuh nyaman, gak kerasa yang berat gitu, kayak ringan di wajah. Walaupun sekarang aku udah menggunakan foundation ditimpa bedaknya, menurut aku sih ini juga gak berat ya. Kalau aku pegang rasanya di muka aku juga kayak biasa aja, gak kerasa yang tebel sama sekali. Dia tadi juga bilang di klaim dia bisa dipakai sampai ke kulit sensitif, tapi aku nggak tahu di kulit kering seperti apa karena memang kulitku normal to oily, dan di kulit sensitif pun aku kurang tahu. Kebetulan memang hari ini aku juga lagi nggak ada jerawat meradang atau apa, jadi aku nggak bisa tes. Kalau misalnya kalian kulitnya sensitif dan udah cobain powder foundation ini, bisa dong kalian komen-komen di bawah. Dan akhirnya kesimpulan akhir dari Maybelline Fit Me Foundation ini, kalau misalnya dibilang recommended banget atau terfavorit buat aku sendiri, enggak, kayak biasa aja. Sebenarnya dari packagingnya aku suka banget, terkesan elegan. Tapi minusnya yang agak aku kurang suka, yang pertama itu di area bawah mataku yang kering itu jadi keki kalau dipakai lama. Udah gitu di sekitaran hidung aku dia juga tidak terlalu menyamarkan pori-pori. Sebenarnya kalau kalian nggak ada masalah sama yang dua aku sebutkan itu sih nggak masalah, kalian bisa pakai aja dengan nyaman. Seingat aku nih untuk Maybelline Fit Me Two-Way Cake yang bulat itu teksturnya lebih creamy daripada ini. Dan ketahanannya juga cukup bagus. Aku jadi penasaran pengen nge-battle. Kalau misalnya kalian kepengen juga aku nge-battle, kalian bisa komen-komen di bawah. Tapi kalau misalnya nih harga 150.000 kalian ada budgetnya dan mau coba, silahkan. Karena menurut aku ini juga ketahanannya bagus. Dan hasilnya pastinya bisa beda-beda di tipe kulit orang yang beda juga. So untuk review dari aku ini jangan dijadikan patokan utama ya. Kalian bisa lihat review-review dari beauty vlogger yang lainnya mungkin dengan tipe kulit yang sama dengan kalian, biar hasilnya nanti bisa mirip-mirip juga di kulit kalian. Akhirnya selesai sudah untuk videonya. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton. Kalau kalian suka videoku yang seperti ini, pasti untuk klik tombol like. Dan kalau kalian gak mau ketinggalan update video terbaru dari aku, klik tombol subscribe dan notifikasinya. Sampai ketemu lagi. Bye!